Kupang yang bersih adalah kupang yang sehat dan layak huni. Kebersihan adalah tanggung jawab setiap orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam lestari bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri yang arif nan bijaksana dan yang saya hormati hadirin sekalian. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kehadiratnya kita semua dapat hadir dalam acara yang bergengsi ini. Perkenalkan, saya Devita Sari Ayu Anggraini selaku generasi penerus bangsa, siswa kelas 10 dari SMA Negeri 6 Kupang. Di sini saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Ayo Bangun NTT Bersinar. Bersih, sehat, indah, dan rindang. Dengan tema pidato saya, sampah plastik tanggung jawab kita bersama. Dewan Juri yang terhormat, bayangkan pantai pasir panjang yang begitu indah ditutupi oleh ribuan sampah plastik, dan seorang anak datang memungut sampah-sampah plastik tersebut. Dan ia bertanya kepada ibunya, "Aduh mama, kenapa kau tampung pantai ini kotor sekali?" Dan ibunya hanya bisa terdiam, karena ia tahu yang kotor bukan hanya pantainya saja, tetapi kita, kebiasaan kita, ya, membuang sampah sembarangan, menganggap bahwa sampah plastik adalah hal yang sepele. Plastik memang ringan di tangan, tetapi memiliki dampak yang begitu besar dan berbahaya bagi lingkungan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan bahwa Indonesia memproduksi sampah lebih dari 68 juta ton per tahunnya, dengan sampah yang terbanyak adalah sampah plastik. Dan di Kupang sendiri, kota yang kita cintai ini, memproduksi sampah plastik sebanyak 200 ton per harinya, yang mana hanya 60% saja yang dapat dikelola. Lalu bagaimana dengan sisanya? Dilansir dari laman Pos Kupang, terjadi pegunungan sampah, penumpukan sampah sepanjang jalur 40 hingga Alak, dan di Penfui sampah plastik telah berhasil menyumbat selokan. Kemudian di kawasan Oesapa, sampah-sampah plastik menari-nari di air-air bersih di lautan kita. Kemudian dilansir dari Timex Kupang, terjadi kebakaran yang begitu dahsyat pada pegunungan sampah di TPA Alak pada Januari 2025. Dan kebakaran ini tentunya merugikan warga serta memperparah pemanasan global. Masalah sampah plastik dapat menyebabkan yang pertama, munculnya bibit penyakit, kemudian mencemari lingkungan, kemudian menghambat laju pertumbuhan hewan, mengganggu manusia dan tumbuhan. Sampah plastik tidak datang sendiri, manusialah yang menciptakannya. Maka dari itu, kita sebagai manusia juga merupakan agen perubahan. Kita bertanggung jawab untuk mengelola sampah plastik. Sampah plastik tidak bisa terurai dalam 1 atau 2 tahun saja, tetapi butuh beribu-ribu tahun bahkan lamanya. Maka dari itu, mari kita contoh orang-orang di Manggarai yang menggunakan daun lontar sebagai pengganti dari kantong kresek. Dan di sini saya, Devita Sari, mengajak kita semua untuk menerapkan langkah sederhana, yaitu langkah K-Box. Yang mana? 1. K. Kurangi penggunaan sampah plastik. Mulai dari hal-hal kecil seperti mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai, sedotan plastik, dan sendok plastik. Kemudian, buang sampah pada tempatnya dimanapun kita berada. Kemudian, A. Ambil dan pilah sampah. Bedakan sampah organik dan anorganik. K. Kembalikan daur ulang, yang mana sampah-sampah plastik dapat kita olah kembali. Contohnya, botol bekas plastik menjadi pot. Bungkusan-bungkusan plastik dapat kita gunting kecil-kecil dan kita jadikan ekobrik, yang mana bisa kita gunakan untuk memproduksi sofa. Tentunya memiliki nilai ekonomisnya tersendiri. Kemudian yang terakhir, S. Sebarkan dan ajaklah khalayak ramai untuk mengikuti kebiasaan bagus ini. Hadirin sekalian, ingat, bumi ini bukanlah warisan yang harus kita banggakan, tetapi titipan yang harus kita jaga, kita lestarikan, dan kita rawat dengan baik. Saya yakin dan percaya bahwa perubahan bukan sekedar angan-angan semata ketika kita berani bergerak bersama.
Maka dari itu, ayo kita buktikan. Dari NTT untuk bumi, kurangi sampah plastik sejak dini. Sekian, terima kasih. Kupang bersinar bukan karena lampunya, tetapi karena masyarakat dan pemerintah yang menyadari. Sekian.